Repi Anjani. I gede. Ya. Firda Ayu. Ya. Amelia. Oh ya, Amelia. Yadi Pratama dan Resalinda. Oke, hari ini sudah hadir semua, tidak ada yang izin ya. Hari ini Ibu mau menyampaikan beberapa kegiatan pembelajaran kita. Nanti pertama kalian Ibu akan tugaskan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada video yang akan ditampilkan ya. Kalian berpendapat dan memberikan solusinya. Lalu nanti yang kedua kalian akan diberikan bacaan literasi membaca yang ada di buku tema ini. Buku tema 3. Buku tema 3. Oke, selesai absen. Ternyata masuk semua ya. Sekarang nyanyi dulu kita supaya penanaman diri kita cinta terhadap tanah air itu semakin baik. Ayo silakan. Yang lain boleh berdiri. Apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama nanti kalian mengidentifikasi permasalahan yang akan ditanyakan di video nanti ya. Kalian berpendapat dan Ibu meminta alternatif solusi ya. Lalu yang kedua nanti kalian akan Ibu tugaskan untuk membaca bacaan yang ada di buku tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup di subtema 2 ya. Kalian Ibu tugaskan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sana ya. Nanti dilanjutkan dengan pengerjaan RKPD, menggambar hewan-hewan yang kalian sukai, presentasi, kesimpulan, literasi, dan sampai di penutup. Oke? Sampai di sini harus tetap semangat ya. Coba dong, tepuk semangat. Semoga pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir semangat seperti ini ya. Oke? Oke. Masa pembelajaran ini nanti Ibu mau nanya dulu dong. Dikit kok nanyanya nggak banyak-banyak. Ibu mau tanya nih, hewan
Aulia, Repi Anjani, I gede, ya. Firda Ayu, ya. Amelia, oh ya Amelia. Yadi Pratama dan Resa Indah. Oke, tadi kalian sudah menyebutkan tentang hewan-hewan liar ya, yang sepengetahuan kalian. Nanti ada permasalahannya kalian lihat di video ini, tidak bisa ibu sampaikan karena nanti kalau udah disampaikan udah tahu tentang apa begitu ya. Lihat video ini, simak video ini ya, perhatikan. Mau tidur di Tokopedia? Bebas mau kiri dong. Bebas aja dong. Levi's 501. Menjadi ancaman utama kelestarian harimau Sumatera di Indonesia. Meski sudah ada hutan lindung untuk harimau Sumatera, namun upaya perburuan masih terus berlangsung. Tak tanggung-tanggung, para pemburu bisa memasang hingga 20 jerat. Mencatat pasar domestik ilegal, bagian tubuh dan kulit harimau berkembang subur di Sumatera. Dalam kurun waktu 4 tahun sampai 2002 saja, sedikitnya 50 ekor harimau diburu setiap tahun. Provinsi Riau diyakini menjadi rumah bagi sepertiga populasi harimau Sumatera sampai saat ini. Salah satu lokasi lindung bagi harimau adalah Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang, Bukit Bali. Meskipun daerah ini telah ditetapkan sebagai wilayah perlindungan harimau, upaya perburuan terhadap predator puncak ini tidak lantas berhenti. WWF Indonesia dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau bekerja sama untuk menekan perburuan ini. Patroli jerat pun rutin dilakukan. Petugas patroli menyisir area rawan jerat selama 15 hari non-stop di area yang berbeda-beda. Tidak mudah mencari jerat yang dipasang oleh para pemburu. Apalagi target mereka adalah harimau yang dikenal memiliki insting kuat menghindari manusia. Di sebuah lokasi, saya dan tim patroli mencoba melakukan simulasi cara kerja jerat harimau untuk mengetahui dampak yang mungkin diderita harimau atau siapapun yang terjebak jerat ini. Kayu yang lebih kecil, bisa simulasi. Tapi sebenarnya biasanya kayu yang seperti sebesar apa ini untuk menahan harimau? Biasanya bisa kayu luar, bisa seperti itu bisa pin. Kayak ini ya, betul. Minimal sebesar ini. Iya, iya. Nah ini kita pakai kayu lebih kecil untuk simulasi bagaimana ini jerat ini, cara kerja jerat ini. Kita coba ya bang, boleh jerat ini coba. Oke, kita coba bang ya. Nah, berarti inilah simulasi yang terjadi jika seekor harimau masuk dalam perangkap sling para pemburu. Kakinya akan terikat seperti ini bang ya? Iya betul. Terikat seperti ini dan opsinya hanyalah jika bagian diantaranya bahkan menggunakan racun untuk mendapatkan kulit dan bagian tubuh harimau. Yogi Widianto, Provinsi Riau. Dia pasti dibeli sama dia. Belinya mendapat harimau di hutan sini. Kalau sini dia pokoknya semuanya udah sekitar 30-an. 30 ekor harimau dalam kurun waktu berapa lama itu Bapak berbuat? 3 tahun, 3 tahun lebih ya. Pakai apa caranya menangkap harimau ini? Dulu dan belakangan ini caranya gimana? Ini kasih racun. Dia kan udah mati dan itu. Nah kalau tadi Bapak bilang mudah, emang seperti apa caranya bisa menangkap harimau ini? Mudahnya itu seperti apa menurut Bapak? Mudahnya dulu ilmu banyak. Aksi berburu harimau yang dilakukan Ato kala itu berjalan lurus tanpa halangan. Bahkan Ato mengakui tidak sedikit petugas yang mengetahui dan melindungi sepak terjangnya. Ini tidak khawatir dulu ketahuan sama
polisi, petugas keamanan, bantu ikut kita ya orang dulu dikasih uang. Dia juga berusaha menularkan pemahamannya bahwa berburu harimau adalah pekerjaan yang salah dan tidak pernah mendatangkan keuntungan yang besar. Begitu Julianto, Provinsi Riau. Saya apa, kenapa, siapa, apa yang dirugikan, kejadiannya apa, kesimpulannya juga ibu bapak tadi sudah bilang, diwawancarai dapat informasi, ya itu ibu nggak mau ibu yang cerita, ibu yang nanya, kan kita sama-sama menyimak. Kalau ibu udah tahu pasti ibu nanti jawabnya itu begini, begitu, begini, yang lain gini aja. Udah lewat sini masuk sini, ibu nggak mau. Sekarang ibu nanya dulu deh dari sini, tengah sini. Dari tengah sini tolong ceritakan apa yang terjadi terhadap video yang telah ditayangkan ini. Silakan. Ayo, berdiri. Laki-laki apa-apa? Jadi silakan di. Ya silakan di, silakan di. Kesini di, jadi ke depan nak. Ini, ya. Oke, bercerita aja yang tadi jadi lihat itu apa, bagaimana, apa kerugiannya terhadap yang jelas lingkungan, pemerintah, hewan itu sendiri, kesimpulannya apa, udah cerita aja. Ayo. Judul dulu deh. Tentang apa judulnya? Iya, pemburuan harimau yang ada di Sumatera. Silakan. Terjadi apa tadi? Penangkapan. Penangkapan. Penangkapan itu di hutan mana? Hutan yang ada di Sumatera. Lalu itu apa yang diburu? Harimau. Terus tadi ada yang diwawancarai, dengernya apa? Siapa namanya? Yadi, dengar apa tadi dari wawancara itu? Dia menangkap 3 bulan dalam 3 tahun. Terus apa? Bapak itu bagaimana? Merasa bersalah atau gimana kalau kamu lihat video tadi? Merasa bersalah. Lalu apa dia mengambil kesimpulan apa? Tidak akan mengulanginya lagi karena bisa apa katanya tadi merugikan orang lain dan membuat harimau itu apa? Oh enggak, harimaunya jadi apa kalau sering diambilin kayak gitu, diburu. Jadi apa? Punah. Tuh di batu kawannya jadi apa ya di? Punah. Silakan duduk ya di. Dari sebelah sini, ayo silakan bercerita ke depan. Silakan, gede. Silakan gede. Ibu nggak pandu kayak di. Gede cerita sendiri. Apa yang mau diceritakan silakan. Bagus dulu kalau sepatunya nanti gede jatuh lagi. Iya kalau yang udah tadi mana kayak gajah nanti jatuh bubuk nanti. Ada gajah jatuh. Nah cerita. Nggak ibu bimbing, tapi kan ada ibu kasih tahu seperti Yadi tadi. Ayo cerita, apa yang kamu tahu? Gak akan ibu salah-salahin, karena ibu cupit kan salah-salah. Ih kamu ya salah ya, udah. Udah, yuk silakan. Tentang harimau Sumatera. Setiap 3 tahunnya menangkap 30 ekor. Ya. Lalu terjadi di mana? Jadi di hutan Sumatera. Terus dia itu apa sih perbuatan tersebut diketahui nggak dengan keamanan setempat? Terus dia itu jadi bagaimana? Malah diterusin atau bagaimana begitu? Tidak diketahui, malah diterusin. Tidak diketahui. Ada yang mau berdebat tadi dari video diketahui apa enggak? Diketahui oleh pemerintah lain enggak? Seperti petugas. Firda, tahu nggak tadi dari video tadi itu dia ada yang berburu itu diketahui nggak sama petugas? Enggak. Oh, nggak diketahui sama petugas. Ya terus apa?
tidak diburu itu ya, terus dilindungi. Apalagi nak, apa nak kawannya nak? Apa nak? Dijaga dan dibiarkan berkembang biak ya, beranak-anak tambah rame banyak ya. Jadi hewan langka itu tidak punah. Oke, silakan duduk. Nah, sekarang dari kelompok sini, silakan ke depan. Ayo, boleh Sandra, boleh Aldo, silakan dong. Nah, mudah-mudahan ini kelompok yang menggunakan kelompok ini dan ini ya. Apa dong? Minta. Ya, betul. Terus? Ya. Ya, terus? Misal ya, berarti yang tidak melakukan itu karena perbuatan itu ternyata baik atau tidak? Tidak baik. Nah, dari kejadian itu, dari yang kalian lihat, ini kelompoknya juga ya, yang dilihat, yang diperhatikan. Sekarang ibu mau tanya, solusi dari kalian bertiga ini apa supaya hal itu tidak terjadi lagi? Apa nak? Tidak diburu. Terus? Harus dijaga. Terus? Yang paling utama kita harus sayang enggak? Ya. Terutama kita juga harus sayang dulu sama semua hewan-hewan dan peliharaan Tuhan itu tadi. Sayang dulu dong. Kalau kita sudah nggak punya rasa sayang, kan? Sudah nggak ada lagi untuk menjaga dan merawat itu. Ya. Apalagi solusinya supaya hal itu tidak terjadi lagi. Mengerti tentang apa? Mengerti tentang peraturan dan undang-undang pemeliharaan hewan langka. Ya, sampai sini tahu. Dan berikut-berikutnya kalian tidak jadi pengikut-pengikut itu ya. Ya, silakan duduk. Ya, sudah betul semuanya. Permasalahannya adalah terjadinya perburuan yang sekarang ini marak ya, bahkan semakin banyak. Dari tadi yang disampaikan Bapak tadi itu dia menyesal. Bisa bayangkan 30 ekor ya, 30 ekor harimau dibunuhnya dalam waktu 3 tahun. Habislah ya kalau diburu-buru terus kayak gitu. Nah, solusinya nomor satu paling utama adalah kita harus menyayangi dulu hewan-hewan itu. Kalau sudah punya rasa sayang terhadap hewan itu kan tidak akan membuat seperti itu ya nggak? Peduli ya nggak? Mengerti tentang undang-undangnya, tahu hukumnya. Kalau sampai berburu, oh iya saya dihukum begini begitu ya. Itu karena orang-orang yang membangkang, tidak mau tahu masalah hukuman gampang, jadi terjadilah dan terjadi perburuan harimau seperti yang ada di dalam video itu. Oke, kalian sudah bisa menemukan permasalahan dan sudah bisa menentukan solusinya. Ibu punya video lagi. Nah, video yang akan ditanyakan ini cara bagaimana kalian itu merawat hewan-hewan itu ya, cara melestarikan hewan-hewan itu ya. Kita simak videonya, oke? Semua perhatikan, tepuk semangat dulu deh. Kurang semangatnya, tepuk semangat. Oke, masih semangat untuk menyaksikan video ya. Kita lihat dulu ke sini. Perhatikan. Hewan-hewan langka dan cara melestarikannya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hewan langka yang ada di Indonesia dan bagaimana sih cara melestarikan hewan langka agar keberadaannya tetap ada atau tetap lestari.
Bu, kenapa sih hewan-hewan itu bisa langka? Jadi, yang menyebabkan hewan-hewan tersebut langka, yang pertama adalah perburuan. Jadi, banyak manusia yang memburu, yang membunuh hewan langka untuk kepentingan pribadi. Misalnya nih, salah satu contoh hewan langka itu adalah burung cendrawasih. Nah, mereka ingin mengambil burung cendrawasih yang indah itu untuk dijadikan pakaian, untuk dijadikan topi, kemudian mereka jual, mereka dapat uang kan? Nah, lama-lama hewan tersebut akan punah, ya kan? Akan habis. Ulah siapa? Ulah manusia. Makanya, oleh sebab itu, hewan langka harus dilindungi dan harus dilestarikan. Nah, penyebab hewan langka berikutnya adalah karena hewan kehilangan habitatnya. Jadi habitat itu adalah tempat tinggal. Jadi banyak hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggalnya atau kehilangan habitatnya karena ulah manusia. Jadi manusia itu menebang pohon, menebang hutan secara liar sehingga hewan-hewan itu kehilangan tempat tinggalnya. Nah, kemudian hutan-hutan tempat mereka tinggal itu malah dijadikan gedung-gedung, didirikan perumahan, didirikan pabrik. Padahal kan itu adalah tempat tinggal mereka. Nah, jadi gitu ya penyebabnya. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih apa saja hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah harimau Sumatera. Indonesia itu punya 2 jenis harimau. Yang pertama itu harimau Bali. Nah, harimau Bali ini sudah punah, sudah dinyatakan punah sejak tahun 1937. Nah, sekarang masih tersisa harimau Sumatera yang ada di Sumatera. Ya, namun jumlahnya sangat sedikit, yaitu diperkirakan hanya berkisar sekitar 500 ekor. Ya. Nah, kenapa sih bisa punah? Ya karena tadi ya, karena biasanya orang-orang tuh sering mengambil kulit harimau itu sebagai kebutuhan pribadi ya, nanti dijual lagi. Misalnya untuk buat tas dari kulit harimau, terus atau baju dengan harga yang mahal nantinya. Nah, itu adalah salah satu perbuatan yang tidak baik ya untuk kita contoh. Hewan-hewan itu sekalipun dia hewan langka, kita harus melestarikannya. Kita tidak boleh membunuh dan memburunya secara liar. Selanjutnya, ada badak bercula 1 yang ada di Jawa dan badak bercula 2 yang ada di daerah Sumatera. Nah, mereka adalah tergolong hewan yang hampir punah yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada orangutan. Orangutan ini adanya di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, orangutan ini langka dan sangat dilindungi di Indonesia. Kamu bisa lihat ini adalah orangutan ya. Next ada gajah Sumatera. Nah, sebetulnya awal-awal populasi atau keberadaan gajah ini masih terbilang aman. Tapi dari tahun ke tahun keberadaannya itu menurun karena banyak perburuan liar. Nah, selain itu gajah Sumatera ini juga kehilangan tempat hidup atau kehilangan habitatnya karena tempat yang mereka diami itu dijadikan kebun pribadi oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, di sini adalah salah satu hewan yang merupakan maskot dari Bangka Belitung atau merupakan ciri khas hewan yang ada di Bangka Belitung. Nah, namanya adalah mentilin. Nah, mentilin itu bahasa Bangkanya ya. Kalau bahasa Indonesianya hewan ini namanya singa puar. Saking menjadi ciri khas Bangka Belitungnya, hewan ini ada lagunya loh. Nanti kamu bisa cari secara mandiri di YouTube ya, siapa tahu kamu penasaran. Terus masih banyak lagi hewan langka lainnya seperti komodo yang ada di NTT, kemudian burung cendrawasih yang ada di Papua, dan masih banyak lagi ya hewan langka lainnya. Nah, selanjutnya adalah gimana sih cara agar hewan langka itu tetap ada. Agar hewan langka itu tetap
yang tadi sudah Ibu lontarkan, belum ada yang belum sempurna, nanti disempurnakan sini. Perhatikan. Tetap bisa bertahan hidup. Oke, sebagai seorang warga negara, kita berkewajiban dan juga bertanggung jawab untuk melindungi serta melestarikan hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Jadi kita bisa mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka Mendirikan seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Nah, silakan dulu dicatat cepat. Mendirikan Ada Suaka Marga Satwa. Jadi Suaka Marga Satwa adalah hutan yang sengaja didirikan oleh manusia untuk perlindungan hewan-hewan langka. Iya. Suaka. Kemudian di sini juga ada cagar alam. Nah, hampir mirip dengan Suaka Marga Satwa. Cagar alam juga adalah hutan yang didirikan untuk melindungi tumbuhan dan hewan-hewan yang langka. Ya, nanti dulu sebentar. Ada dua tempat melindunginya. Yang namanya untuk melindungi hewan itu namanya Suaka Marga Satwa. Itu untuk melindungi hewan. Kalau untuk melindungi tumbuhan itu namanya cagar alam. Dua, dibedakan. Ya? Ya? Suaka Marga Satwa itu melindungi hewan. Untuk tumbuh-tumbuhan namanya cagar alam. Lanjut. Nah, ini Ya, gajah. kebun binatang. Ya, kamu udah pernah belum ke kebun binatang? Terus ada juga Taman Nasional. Ini biasanya hutannya itu ada di tengah kota. Terus ada hewan-hewan langkanya di sana, Taman Nasional. Oke semuanya, terima kasih sudah mendengarkan Ibu hari ini. Gimana? Menarik kan? Ya. Kalau kalian itu apa namanya itu cermat, setiap poin-poin ini kalian catat. Tidak perlu Ibu suruh. Karena ilmunya itu dari situ nanti, ya. Ada tadi tentang beberapa hewan itu tadi, cara melestarikannya. Pasti sudah catat. Tahu lah ya tadi. Terus itu ada lagi
ibu bagikan pertanyaan nomor berapa yang harus kamu kerjakan kan? Ingat tadi nomor berapa? 6 ya, silakan ya. Yang ada di sini pertanyaannya. Ayo, ini tadi kelompok 2. Kelompok 2 tadi dapat apa? Nomor berapa yang jawabnya? 1, 2, 3 ya. Berdasarkan ini pertanyaannya sudah biasa kita lakukan. Oke, silakan dikerjakan. Ayo, cepat, cepat, cepat. Ini tadi kelompok 1. Kelompok 1 ini nanti suruh menjawab pertanyaan nomor 7, 8, 9. Ya, kelompok 3 yang nyuruh nanti ya, yang bertanya ya. Kelompok 3 akan bertanya pada kalian. Kalian siapkan jawabannya di 7, 8, 9. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, sesuai dengan yang Ibu arahkan tadi, mulai dari kelompok sana bertanya di sini. Ayo. Ke sini ngadep kelompok berapa tadi yang mau ditanya? Ya, ke sini berarti. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 ini kelompok 1 yang bertanya nomor 1, 2 dan 3. Silakan. Sampai ujung, berdiri ya, oke. Harimau masuk ke area pemukiman warga. Ya, betul. Ayo. Apa yang terjadi dengan penduduk desa? Harimau masuk ke desa. Apa yang terjadi? Warga desa dan penduduk berupaya mengamankan ternak binatang mereka. Iya, betul? Ya. Dah, silakan duduk. Dan dilaksanakan yang kelompok 1 selanjutnya. Selanjutnya kelompok mana? Sini. Ya, mau nanya ke kelompok 3, maju sini. Yang kuat suaranya. Mengapa harimau masuk ke desa? Maka memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk meluas ladang kopi mereka. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak, karena hewan-hewan tidak mempunyai habitat. Iya, setuju. Ayo, selanjutnya. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Iya, karena mereka menentang undang tadi yang dibilang dan hewan-hewan itu tidak mempunyai habitat. Iya, hewan-hewan. Mereka menebang hutan, jadi hewan itu mendapat tinggalnya. Ya, silakan duduk. Betul semua ya jawabannya ini ya. Iya. Berapa lagi kelompok ini? Bertanya ke Kelompok 1. silakan tanya. Ya, betul. Apakah yang dilakukan penebangan sawah juga menjaga para masyarakat sekitar desa? Jika hanya menjadi hutan tersebut, apa yang akan melakukan? Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Melindungi dan menjaga pepohonan dan hewan. Silakan duduk. Nah, apa yang telah kalian lakukan tadi dari pertanyaan lalu menjawab, pertanyaan lalu menjawab, sama dengan video yang sudah ditampilkan kan? Ya, tentang habitat hewan. Dia punah kenapa? Tadi ada penebangan hutan, ya enggak? Perburuan liar sama kan? Terus tadi yang lain apa nak semuanya nak? Yang Aldo omong tadi? Iya. Jadi cara kita, oke, yang tadi sudah kita laksanakan kegiatannya, kita lanjut. Kalian perhatikan dulu ini. Ini adalah video bagaimana tentang hewan itu tinggalnya di mana, habitatnya, ya. Perhatikan ini. Yang penting nanti dicatat, jangan sampai disuruh, karena ada hal penting di situ. Teman-teman, bagaimana kabar? Kan contohnya ada singa, Catat ya. ada gajah yang berlayarnya panjang, ada rusa yang kandungnya besar, ada harimau, ada jerapah yang lehernya panjang, ada monyet,
dulu. Pengen lihat ibu bisa apa enggak? Coba nomor 1 yang ini maju. Kerjakan yang nomor 1-nya. Empat, 5/3 ditambah 3/4/6. Ya. Dipindahkan dulu ke dalam pecahan biasa. 17/3. Satunya 22/6. Ya, dijumlahkan menyebutnya belum sama. Jadi 1, 2, ya. 2, terus samakan penyebutnya. Ya. 6 ditambah, kalau dia 1 berarti kalikan aja 1. 22 kali 1 tetap bilangan itu sendiri. Tambah 22/6. 22/6. Ya, udah sama penyebutnya. Kalau sudah sama tinggal dijumlahkan. Ke bawah, sejajarkan sama dengannya. Nah, biasakan dalam menghitung matematika begini. Matematika itu ada tata caranya. Ya. Tuh, sama dengannya sejajar. Nah, ini hasilnya 56/6. Gimana yang lain? Betul nggak hasilnya? Betul, ya betul. Silakan duduk ya. Terima kasih Aulia. Lanjut lagi, nomor 2. Ibu sambil bacakan yang nomor 1 belum dibaca soalnya ya. Ibu coba bantu ya. Kamu tulis aja nggak apa-apa. Di sebuah kebun binatang terdapat 2 ekor gajah. Gajah jantan tingginya 3/1/6 meter. Gajah betina tingginya 2/4/5 meter. Berat gajah jantan 45/3 ton. Berat gajah betina 3/4/6 ton. Berdasarkan cerita di atas, taksirkanlah nilai berikut. Yang A tadi yang dikerjakan di nomor 1. Ya. Pertanyaannya, berat total gajah jantan dan betina berapa? Total berarti ditambah. Itu jawabannya sudah betul. Sekarang teman kalian yang siapa namanya? Melia ya. Melia, pertanyaannya selisih. Berarti kalau selisih dikurangi ya. Selisih berat gajah jantan dan betina. Kita lihat yang dikerjakan betul atau tidak. Yang lain menyimak. Kalau salah tolong diperbaiki. Amel, ingat sama dengannya di mana, Amel? Iya, coba kamu tulis soal itu sama kan seperti yang dikerjakan oleh Aulia. Iya, bisa nggak? Iya, coba terus. Kalau sama dengan disejajarin ya, disejajarkan. Ya, terus 2, 3, 1/6. Ya. Ya, 19/6. Dikurang ya, Nak. Dikurang 14/6. Ya, betul. Sama dengannya berarti di bawah.
Ya, per. Tenang. Kurangi. Sudah. Ini kan udah disamakan bentuknya. Bacaan jadikan set sini. Per 30 ya. Ya, dikurang sama dengan. Nah, udah kamu kurang itu 11. Pernya ditulis lagi nggak? 11 per 3. Ya. Betul tidak? Betul. Iya. Ini tentang pengoperasian bilangan campuran yang sudah dibuat dalam bentuk cerita ya. Dalam bentuk cerita soal matematika. Untuk yang selanjutnya silakan. Silakan di kelompok 3. Untuk nomor 3. Kasih nomornya dulu yang besar. Di sini Sandra. Nah, jangan kecil-kecil. Mata berburu sudah tidak. Nah, sini. Nah, untuk soalnya Sandra itu pertanyaannya dari keterangan gajah tadi ya. Selisih gajah jantan dan betina. Kalau selisih berarti apa? Dikurangi. Ya. Nah, silakan duduk. Nah, sudah menghitung sambil mengingatkan. Ya, pelajaran ini sudah pernah disampaikan di kelas 4 dan kelas 5. Ibu hanya mengulang, tapi ternyata kalian bisa ya, masih ingat ternyata ya. Bagus, yang dikerjakan sudah benar. Ibu hanya menjelaskan sedikit. Nah, pembelajarannya sudah mulai mau sampai selesai. Jadi biar kalian lebih menyenangkan lagi, Ibu ingin kalian bawa buku gambar kan sudah Ibu sampaikan di WA group ya. WA group itu kalian Ibu suruh bawa buku gambar sama pewarna. Nah, silakan dikeluarkan dulu. Ya, dibuka dulu di sama pewarnanya ya, pewarna. Oke, tugas kalian adalah kalian menggambar hewan atau binatang yang sederhana aja deh, yang kalian sukai, warnai sebagus mungkin ya. Nanti karya kalian akan Ibu pajang di kelas. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Aula gambar apa? Oh ayam. Aldo gambar apa? Oh ya, silakan Sapi. Oh ini udah mau selesai. Lucu ya, tinggal diwarnai ya gede ya. Ayo silakan diwarnai.